Kami kembali, kita renggangkan dulu jarak antara Fahri dan Fajrul. Kan kita akan mulai dengan narasumber yang berbeda dulu. Makin lama makin rapat, tadi saya susah nanti ini. Silakan, ya. Bung Dahlan. Ini terus. Ya, momentum pemilu bagi publik adalah arena untuk menilai, ajang untuk menilai sebenarnya sejauh mana kesiapan struktur dan infrastruktur partai dalam membangun demokrasi. Termasuk dalam hal menguji kesiapan kader partai dalam mengkonsolidasikan konteks pemenangan. Nah, kalau pakai logika semacam itu sebenarnya harusnya Partai Bung Fahri dengan struktur yang lengkap, saya kira massa yang militan bergerak dengan sendiri, ya. Betul, tapi saya kira militansi massa di bawah terlalu rendah kalau ditukar cuma 100.000. Militan kan gitu. juga butuh logistik. Anda kan mau Pakai ongkos. menguji demokrasi dengan cara begitu. Anda Betul. kan mau mematikan yang kecil kan itu maksud Anda. Kan Betul. itu tidak boleh dalam Nah, demokrasi. dalam demokrasi, pendekatan Bung, tadi, saya supaya kritik Anda juga tahu, soal dalam misal demokrasi- apakah kemudian Gitu saya boleh ngomong nggak? dalam membangun institusi partai Udah boleh ngomong? terlalu berelasi kuat dengan negara. Ya. Kalau bayangan tangkapan kita Dia bahwa partai Bung Fahri itu menangkap bahwa menuju sebenarnya negara, Bung. Anda mau pakai bahwa apa? partai ICW nggak bisa jadi diharapkan caleg, nggak bisa. menjalankan operasionalnya ada kebaikan negara, Baik. subsidi diberikan, dana saksi diberikan. Ini relasi yang tidak sehat. Baik. Tugas pelembagaan partai ideal adalah membangun relasi dengan basis konstituen, bukan dengan negara. Oke. Itu yang kita Silakan, Kayak Bung apa Yani. membangunnya? Pertama yang harus kita pahami dulu menurut saya pemilu ini tidak hanya hajatnya partai politik. Ya. Pemilu ini adalah hajat dan seluruh pestanya rakyat. seluruh rakyat Indonesia. Setuju. Keinginan pemilu ini jujur dan adil, sebagaimana kita impi-impikan, tidak hanya keinginan partai politik, tapi adalah keinginan kita seluruh rakyat Indonesia. Ya. Keinginan melahirkan demokrasi yang betul-betul substansial, tidak demokrasi yang prosedural, adalah keinginan kita semua. Dan Tidak dana hanya- saksi itu relevan dengan itu. Tidak hanya keinginan oleh partai politik. Ya, pertanyaannya itu Dalam relevan rangka dengan itu menghadirkan saksi di tiap-tiap TPS itu ada amanat undang-undang yang kami buat bersama-sama Mas Arief pada waktu beliau ini kan pimpinan RUU Pemilu. Ya. Memang ada persoalannya dari pemilu ke pemilu, tingkat pelanggaran yang selalu terjadi itu tidak hanya di TPS, tadi terjadi itu bertingkat dan berjenjang. Nah, oleh karena itulah pada waktu kita menyusun undang-undang pemilu pada waktu itu, kehadiran saksi itu menjadi sangat penting. Tapi saya potong. Tadi Bung Arief katakan nggak dibahas tuh anggaran itu. Bahwa saksi perlu hadir, iya. Bahwa itu menjadi Nah, bagian betul, penting dalam betul. pemilu, iya. Tapi Betul. anggaran untuk saksi itu nggak ada. Pada waktu Dan tidak kita dibahas. membahas undang-undang pemilu tentu tidak membicarakan masalah itu, memang betul tidak kita Iya, bahas seperti oke. itu. Tapi bagaimana Kenapa nggak dibahas waktu itu? bagaimana mekanismenya? Pada waktu pembahasan itu kita belum terpikir ke arah sana seperti itu. Oke. Ya kan? Bukannya saksi tiap saat ada pemilu? Apakah dia dimasukkan dalam anggaran negara atau kewajiban dari partai-partai politik? Buat P3 nggak ada masalah sesungguhnya. Apakah ada saksi yang dibiayai oleh negara atau tidak ada saksi yang dibiayai negara? Nggak ada. Tapi pokok persoalan apakah kita ingin melahirkan pemilu ini betul-betul berkualitas atau tidak? Salah satu instrumen untuk melahirkan pemilu yang berkualitas itu adalah dibayarnya saksi. Tidak, itu hanya ini aja. Masa kita mengatakan 100.000 menunjukkan kualitas? Ya, makanya Tapi apa? kan instrumen juga, itu kan instrumen yang harus menghadirkan. Selama ini, tanya Ibu Nurfati ini, kelemahan dan komplain partai politik ini tidak mampu menghadirkan, ya kan, saksi. Kalau semuanya dilibatkan, begitu juga biaya pemilu nggak perlu ada. Partai Yani pasti bisa. Bebankan saja sebentar. Kalau begitu bebankan saja biaya pemilu ini semua. nggak Bebankan. begitu, itu fatalis. Itu kan sama. Jadi Yang begini. namanya itu Tidak sudah. ada. Jadi saya kira begini. Soal menghadirkan saksi tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau partai itu berkepentingan agar suaranya aman, Dan tidak menang. dicurangi, Dan tidak benar, Mas Arief. dimanipulasi karena itu dia ingin menang, maka ya hadirkanlah saksi, rekrut dan Mandiri. seleksilah saksi, Jadi didiklah saya- saksi. menurut saya Tidak dengan cara, hey ini ada uang maka kalian jadilah saksi partai kami. Tidak Nggak begitu. bisa. Tapi tidak sesederhana itu Tidaknya menjadi persoalannya. dibalik. Logikanya Ya. menjadi dibalik-balik. Tidak Yang sesederhana namanya itu Satu-satu, yang satu-satu. namanya kesukarelaan Satu-satu. ya, Ya. kesukarelaan itu menjadi kemudian orang mau menjadi saksi tanpa dilatih dan sebagainya karena ada iming 100.000. Nah ini yang saya katakan di mana-mana adalah politik uang yang dilegalkan. Oke. Nah ini pidana, ini kejahatan politik. Ditanggapi, tidak ditanggapi. boleh. Silakan. Ya, Masalahnya saya kira itu. Jadi argumen Bung Arief itu juga bisa dibalik. Ya. Itu kan sama dengan mengatakan, wahai partai-partai kecil, kalau kalian dicurangi ya terimalah.
Kan begitu dia Salah mengatakan. logika Dan kali. kami partai besar karena kami lengkap saksinya lalu sahlah kami curang begitu Nggak loh. bisa, Loh, nggak kan ada. begitu. Itu Karena sekarang ini Pak, logika dulu. yang salah. Nah ini saya mau bantah kalian sama logika saudara Dahlan itu. Sebentar. Sebentar. Yang Silakan. mencemaskan Saksi dari politik menjadi alat hari untuk ini. kecurangan. Satu-satu. Yang mencemaskan dari politik hari ini adalah karena Anda menjadikan uang sebagai bagian daripada kompetisi politik. Oh tidak. Siapa Dan yang apa yang punya harusnya menjadi tugas negara Tidak. dibebankan juga kepada partai politik. Dan negara tidak mau mereduksi Negara sudah jumlah membiayai pengeluaran. penyelenggara pemilu yang Loh, netral. ini kan bagaimana Negara sekarang sudah partai-partai kecil membiayai. itu? Iya, Itu kan sekarang karena menjadi, kita selalu menjadi partisan, konflik di situ maka kan? tidak boleh. Itulah sebabnya Sekarang yang undang-undang menentukan pemilu keabsahan kampanye dari tidak TPS, boleh dibiayai bagaimana oleh negara. caranya Begitu kalau juga saksi nggak saksi. lengkap? Sebentar, Begitu. saya tengahi dulu. Apakah memang saksi dibayar oleh negara merupakan syarat berlangsungnya pemilu Bung Vito, secara gini, ya begini komprehensif? Bung Vito. Jadi nggak Di masa depan, Bung Vito, di masa depan itu tidak perlu ada KPU, tidak perlu ada Bawaslu. Ini imajinasi teknologi ya. Ini orang sekolah teknik juga. Kita perlu hanya kerjasama dengan ATM. Pada musim pemilu orang hanya datang memasukkan nomornya dan dia voting di situ, dia dapat resip sebagai saksi bahwa dia telah Sebagai mencoblos, bukti. keluarlah itu angka. Tidak perlu ada 15 triliun ini kita bikin monorail, kita bikin ini buat Jokowi. Nah sekarang Sekarang ini kaki dari demokrasi kita tidak kuat. Iya, tapi kalau Dan cuma kecurangan itu terjadi terus-menerus. Bung Fajrul, Anda sendiri kalau mau jadi calon presiden, Ya. apa Anda nggak berkepentingan bahwa Anda nggak dicurangi juga di TPS-TPS itu? Anda kan berkepentingan juga. iya, tapi gitu. tidak berarti lalu kita memakai uang negara. Loh, mau pakai uang siapa? Pemilu ini pakai uang negara. Betul, dia pakai uang Anda negara. mau pakai uang Tetapi, konglomerat yang karena saya pertama, punya kader konglomerat. 660 Anda mau naik miliar. konglomerat. Tahan. Itu sudah Jadi melanggar hukum. Tahan dulu. Pertarungan uang dong. Udah cacat hukum bagaimana Apa bisa? sekarang pertanyaan saya? gitu. Sebentar. Aku nanya Ini- ya. Sebentar. Pertanyaan. Apakah P3 tidak bisa menyediakan saksi 545.000? Bisa apa tidak? persoalan situ Pak Bung Fajrul. Bisa tidak? Ya masalah kita bisa. Bisa, selesai. Loh kok selesai? Bisa. Nah, kalau Demokrat bisa menyediakan 545.000. PKS, dunia dan akhirat. PBB. Ya tidak? PBB. 545.000. Mas Fajrul, Ini- Sebentar. PKPI. sebentar. Satu-satu. Ya, Kasihan penonton nggak mendengar nanti. Jadi, Saya boleh maju ke sana sebentar. nih. Nanti. Iya. Anda datang telat soalnya. Silakan Bu Andi. Jadi Mbak Andi, Ini silakan. telat kena macet Pak. Iya. Macet di Jakarta. Jangan ngomong Jokowi Macet. lagi. Anda nggak disiplin kayaknya. Saya menyatakan Jakarta Kita macet. bikin monorail Iya, aja iya. sama bikin itu one way. Jangan nggak fokus. Macet nggak ada Nggak usah banjir. pemilu. Silakan gitu Bu ya. Andi. Pakai Silakan. uang pemilu. Silakan Bu Andi. Monorail melulu. Sebentar. Kita dengarkan Bu Andi. Silakan. Mungkin ada teknis yang ingin saya sampaikan sedikit. Misalnya begini, oke lah partainya mampu untuk membiayai seluruh saksi-saksinya di TPS. Tapi secara internal Pak, ini ada konflik Pak secara internal, caleg-caleg internal ini. Ada Caleg di pengaruhnya dalam ya. partainya Di dalam sendiri. partai. Nah yang biasanya logistiknya kuat, dalam konteks ini incumbent tanda kutip, itu Menghegemoni saksi. mampu menambahi ya. Jadi saksi-saksinya dicurangi dengan sendiri. biaya yang tidak logistiknya kuat, yang tidak kuat logistiknya, ya ini biasa juga ada terjadi kecurangan. Jadi dalam Terus rangka pertanyaannya, dalam rangka independensi Mbak Andi, pertanyaannya saksi kemudian itu begini. sendiri. Pertanyaannya begini, terus itu urusan rakyat gitu, bukan urusannya partai sendiri? Loh, pemilu itu urusan rakyat, Pak. Betul. Bukan urusan partai politik aja. Ya, kecurangan partai itu ini adalah nggak bisa dikontrol oleh partainya sendiri. Kalau di lapangan, Pak, siapa yang mau ngontrol satu-satu? Bawaslu aja butuh 2 tambahan Kita pengawas break dulu. lapangan. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita break dulu.